Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai video ini buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa nanti buat kalian yang baru gabung juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan sebelum mulai, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5740. Di sini diceritakan kemunculan yang tiba-tiba langsung mengubah situasi. Tuan wilayah klan Tinta yang awalnya memiliki keunggulan dalam jumlah tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah melarikan diri sejauh mungkin, jika tidak nasib mereka akan suram. Untungnya mereka juga tahu bahwa di depan Yangke yang mahir dalam prinsip beruang tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri sendiri. Oleh karena itu setelah beberapa saat panik, beberapa penguasa wilayah dengan cepat berkumpul untuk membentuk formasi pertempuran untuk melawan Yangke. Namun di lingkungan yang aneh ini membentuk formasi pertempuran adalah tugas yang sangat sulit. Alasan mengapa mereka tidak dapat membentuk formasi pertempuran sebelumnya adalah karena medannya tidak nyaman. Dalam segerombolan ubur-ubur ini, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan bersentuhan dengan tubuh kekacauan yang aneh ini. Bahkan penguasa wilayah klan Tinta yang kuat tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Itulah mengapa mereka menyerah pada formasi pertempuran dan menggunakan keunggulan mereka dalam jumlah untuk mengepung dan menekan Thunder Shadow. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin Thunder Shadow bertahan sampai sekarang? Pada saat ini sudah terlambat bagi mereka untuk membentuk formasi pertempuran. Thunder Shadow yang telah melihat melalui niat mereka segera bergegas menuju penguasa wilayah terdekat dan berubah menjadi bola petir langsung tiba di depan penguasa wilayah. Petir melilit penguasa wilayah dan musuh, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk melihat mereka. Hanya tabrakan energi yang hebat. Pada saat yang sama, Yangke menyerbu ke dalam kawanan ubur-ubur. Begitu dia memasuki medan perang ini, dia menyadari keanehan tubuh kekacauan ini. Mereka terus berubah antara nyata dan ilusi, terkadang muncul dan terkadang menghilang tanpa jejak. Selain itu, mereka terus-menerus mengubah posisi mereka seolah-olah seluruh kawanan ubur-ubur melayang di dunia tunggu semesta yang luas ini. Dia tidak tahu kemana tujuan mereka. Ketika mereka menyembunyikan jejak mereka, Yangke tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali, menyebabkan dia menabrak ubur-ubur saat dia memasuki medan perang dan diblokir. Dengan kilatan cahaya ubur-ubur muncul, Yangke bisa dengan jelas merasakan energi kacau dan tidak teratur meledak dari tubuh ubur-ubur dan bergegas menuju kesadarannya. Yangke tiba-tiba mengerti mengapa penguasa wilayah yang telah menyentuh tubuh kacauan seperti ubur-ubur ini begitu terganggu. Disambar oleh kekuatan aneh seperti itu setara dengan pikiran seorang diserang. Tertangkap lengah, memang sulit untuk berkonsentrasi. Jika pertempuran semacam ini terjadi beberapa kali lagi, itu bahkan mungkin merusak pikiran mereka. Tubuh kekacauan seperti ubur-ubur ini lahir dari kemampuan bawaan untuk menyerang pikiran musuh. Itu juga karena keunikan tubuh kekacauan inilah penguasa wilayah klan Tinta bayangan petir telah ditahan. Tampaknya semua orang pernah menderita kerugian sebelumnya. Tidak jauh salah satu penguasa wilayah dan klan Tinta melihat pemandangan ini dan segera bergegas menuju Yangke. Bahkan jika mereka telah bergabung, mereka mungkin masih tidak cocok untuk bintang pembunuh ras manusia ini. Sekarang Yangke telah lengah oleh ubur-ubur ini. Dia tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Namun begitu dia tiba di depan Yangke, penguasa wilayah menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun Yangke tetap di posisi aslinya, tampak lilung matanya jernih dan cerah, tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh sama sekali. Pada saat ini sudah terlambat untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tuan wilayah juga orang yang menentukan, jadi dia segera mendorong tangannya dan mengirim semburan kekuatan tinta ke arah Yangke. Yangke dengan dingin mengendus mengangkat tombaknya dan menusukkannya ke depan. Tombak naga Azure berubah menjadi serangkaian tombak. Gambar tombak langsung mengembun menjadi satu. Saat kekuatan tinta menghilang, penguasa wilayah mengeluarkan erangan teredam dan terbang mundur. Dengan lubang di bahunya berdarah-darah hitam dan ekspresi ketakutan yang terisa muncul di wajahnya. Pandangannya kabur saat sosok muncul di depannya. Melihat ke atas, penguasa wilayah ini terkejut bahwa sebenarnya Yangke yang telah tepat muncul di depannya, menghantam tinjunya ke arahnya. Terburu-buru penguasa wilayah mengangkat tangannya di depannya, puncak tinju mengenainya mengirimkan ledakan energi yang besar. Penguasa wilayah dikirim terbang seperti boneka kain, lengannya tergantung lemas saat dadanya ambruk.
Dengan kekuatan Yang saat ini yang hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam naga ilahi, bagaimana mungkin seorang penguasa wilayah promosi saja bisa menolak? Tubuhnya yang patah menabrak tubuh kekacauan seperti ubur-ubur yang muncul di belakangnya, menyebabkan mata penguasa wilayah yang sudah terluka parah menjadi redup. Yang mengangkat tangannya lagi dan tombak naga Azure menembus udara, memanfaatkan momen ketika pikiran penguasa wilayah terganggu. Aura penguasa wilayah memudar. Hanya 3 napas sejak tuan wilayah ini bentrok dengan Yang, namun pembatian yang begitu menentukan telah menyebabkan tuan wilayah lainnya panik dan gemetar. Di bawah bimbingan aura Yang, tombak Azure Dragon terbang kembali dan ditangkap di tangannya, memutar kepalanya ke arah Thunder Shadow yang sedang melawan lawannya dalam pertempuran jarak dekat. Dia berteriak, "Saudara ketiga, mengapa kamu tidak memperingatkanku tentang tubuh kekacauan ini?" Di sisi lain, Thunder Shadow mengeluarkan geraman rendah dan mengabaikannya. Apakah dia membutuhkan pengingat? Tempat ini akan menjadi penghalang bagi siapapun, tetapi bagi Yang yang memiliki perlindungan Lotus Pemanasan Jiwa tidak ada batasan seperti itu. Dengan Lotus Pemanasan Jiwa melindunginya, penguasa wilayah berpikir bahwa keadaan linglung Yang adalah kesempatan yang baik untuk menyerang, tetapi pada kenyataannya dia hanya mencari kematian. Selain itu, apa sih saudara ketika itu? Mereka agak frustasi, serangannya menjadi lebih kejam dan kilat yang mengelilinginya dan lawannya menjadi lebih terang saat rangkaian tangisan menyedihkan dan raungan binatang terdengar. Hanya ada total 5 penguasa wilayah klan tinta yang telah bergabung untuk menyerang Thunder Shadow. Awalnya seharusnya ada 6, tetapi penguasa wilayah yang datang terakhir dibunuh oleh serangan diam-diam Yang. Sekarang Yang telah membunuh salah satu dari Thunder Shadow, telah menjerat yang lain. Hanya 3 penguasa wilayah yang tersisa. 3 penguasa wilayah memanfaatkan momen ketika teman mereka terjerat dan Yang dan berkumpul bersama, membentuk arah 3 arah yang paling sederhana. Meskipun mereka sudah membentuk formasi pertempuran, mereka tidak merasakan rasa aman sedikit pun. Yang telah membunuh Pseudo Royal Lord sebelumnya, dan Dino Return pas dia sendirian berurusan dengan penguasa wilayah yang telah membentuk array 4 arah. Oleh karena itu, jika mereka ingin bertarung melawan Yang, 4 Direction Array adalah persyaratan paling dasar, asalkan Yang tidak dapat menggunakan artefak yang dapat membahayakan jiwa ilahi mereka. Jika dia menggunakannya, array 4 arah tidak akan berguna. Di dalam tunggu semesta ini, Yang secara alami tidak akan menggunakan harta seperti Speak penghancur jiwa yang berbahaya baginya dan akan merusak rencana masa depannya, tetapi ada 3 arah yang sepele memang sulit untuk menolaknya. 3 penguasa wilayah cukup pintar untuk segera melarikan diri setelah menyiapkan formasi pertempuran. Salah satu penguasa wilayah bahkan berteriak, "Yang, jika kita tidak mati, Pil Open Heaven ini akan menjadi milikku." Yang mencibir saat